Haji sebagai gelar yang disematkan di depan nama adalah sebuah fenomena yang lazim ditemui di masyarakat. Pencantuman gelar haji di depan nama ini memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak diteladankan oleh Nabi SAW berarti dilarang. Sah-sah saja jika seseorang ingin mencantumkan gelar haji atau hajjah di depan namanya. Hukum pencantuman gelar haji atau hajjah sangat tergantung dari individu yang melakukannya. Panduan dasar dalam perkara ini terletak pada tujuan seseorang berhaji. Ada tiadanya gelar seharusnya tidak mempengaruhi niatan seseorang bertalbiyah dan berihram di tanah suci. Niatan utama seseorang bersafar agar dapat melaksanakan wukuf di Arafah adalah menyempurnakan rukun Islam. Ketika menjalankan seluruh prosesi ibadah mulai dari berihram hingga melakukan tawaf wada, seseorang harus meyakini bahwa haji sejatinya berinti pada peningkatan keimanan dan keislaman. Penulisan gelar haji atau hajjah bisa dilaksanakan ketika bertujuan untuk membatasi diri dari perilaku maksiat. Adanya sebutan Pak Haji atau Bu Haji diharapkan mampu menjadi sebuah peringatan ketika ada godaan untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Penamaan haji di depan nama semoga menjadi jalan muhasabah dan semangat untuk meningkatkan aktivitas dakwah. Ketika diri ini sudah terbersit niat untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari pencantuman gelar haji atau hajjah di depan nama, maka segerakanlah luruskan niat ibadah haji. Diri ini seharusnya tak meniatkan berhaji agar sepulangnya mendapatkan penghormatan sebagai guru dan layak mendapatkan pengakuan sebagai orang alim. Jangan sampai pencantuman gelar haji justru menjadi ladang subur untuk tumbuhnya penyakit hati bernama ria. Status sebagai seorang haji memang memiliki keutamaan dalam sistem sosial di Indonesia, terutama ketika berkecimpung dalam kegiatan ibadah secara berjamaah. Acap kali terjadi sepulang haji, seseorang mendapatkan peningkatan nilai dari masyarakat. Seorang haji biasanya langsung dipersilahkan bahkan diwajibkan untuk menjadi imam sholat berjamaah di masjid kantor atau dekat rumah. Kewajiban menjadi imam ini sejatinya tidak melekat dalam tuntunan syariat kepada seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji. Namun marilah kita mempelajari beberapa prinsip dalam memilih imam, utamanya saat sholat berjamaah. Prinsip memilih imam adalah menetapkan seseorang yang dapat dijadikan panutan. Sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari, imam itu diangkat tak lain agar menjadi panutan. Dan hadis ini diperkuat oleh hadis Bukhari lainnya. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk ditaati. Apabila imam takbir, maka makmum mesti takbir. Apabila imam ruku, maka makmum mesti ruku. Apabila imam sujud, maka makmum mesti sujud. Dan apabila imam salam, maka makmum mesti salam. Keteladanan adalah kunci mengapa seseorang dipilih menjadi seorang imam. Maka ketika telah mendapatkan kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam, berusahalah sebaik mungkin menjaga perilaku agar senantiasa berada dalam koridor Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebuah jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah berikan nikmat. Yang harus disadari, telah berhaji tidak otomatis mengubah sikap sehingga menjadi lebih alim. Sudah melaksanakan haji tak lantas secara langsung meningkatkan level kesabaran, dan menunaikan ibadah haji tak serta-merta menambah pengetahuan dalam bidang agama. Maka ketika diri ini sudah merasa layak untuk menempelkan gelar haji sebagai bagian dari identitas diri, merubah perilaku agar lebih alim, sabar, dan memahami agama adalah hal yang menjadi kewajiban tak tertulis. Doa agar selama di tanah suci agar dijauhkan fitnah dunia bisa jadi tergantung pada keistiqomahan di tanah air. Bisa jadi makbulnya doa untuk menjadi insan yang gemar beramar ma'ruf tergantung dari kuatnya tekad untuk selalu menjaga diri dari perbuatan mungkar. Bagaimanapun juga, tanah suci bukanlah sebuah lokasi ajaib yang mampu mengubah seorang individu menjadi hamba yang berakhlak mulia. Semuanya tergantung pada tekad, niat, dan ketulusannya.
Keluhuran budi sesuai dengan ajaran Islam membutuhkan kerja dan usaha. Tapi bisa jadi ketika haji kita mabrur, itu menjadi modal utama untuk meraih predikat sebagai seorang teladan karena kepribadian terpujinya. Maka sepulang haji, seseorang sudah memiliki nilai dakwah wajib, yaitu menunjukkan dan meneladankan perilaku yang lekat dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang haji pun sejatinya memiliki kewajiban untuk memperdalam ilmu agamanya, sehingga ia tak hanya bisa dan bersedia dipilih menjadi imam sholat berjamaah, tapi juga menjadi sasaran untuk mencari jawaban atas sebuah permasalahan. Seorang haji diharapkan menjadi embun yang menyegarkan komunitas sosial dengan ilmu dan pemahaman yang dimilikinya. Terpilihnya Anda sebagai insan yang dipanggil Allah bukanlah sebuah perkara yang tiba-tiba dan tanpa hikmah di baliknya. Bisa jadi kepergian Anda selama bulan Zulqa'dah hingga Zulhijjah di Tanah Suci adalah cara Allah mendidik hambanya agar senantiasa belajar untuk mengarungi luasnya samudera ilmu. Kepemimpinan yang seolah terkait dalam segala aktivitas ibadah sepulang haji seharusnya tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang memberatkan. Terlebih ketika keharusan menjadi imam malah menyebabkan Anda enggan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Bagaimanapun bagi seorang laki-laki, sholat berjamaah di masjid adalah sebuah keutamaan. Semoga seluruh ibadah jamaah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran mabrur, sehingga setibanya di tanah air kita bisa mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang memang layak untuk dikedepankan dalam meneladankan kebijakan dan kebajikan. Semoga masjid-masjid di seluruh pelosok Nusantara lebih makmur dan lebih hidup karena menjadi media dakwah dari jamaah-jamaah yang baru saja kembali dari Tanah Suci. Amin. Allahumma amin.